Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Tabarak atau juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sampai pada akhir pembahasan dari surat Al-Haqqah, tepatnya pada ayat ke-48. Allah berfirman, wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, sungguh-sungguh mengetahui bahwa di antara kalian ada orang-orang yang mendustakan. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya Al-Quran sungguh akan menjadi penyesalan atas orang-orang kafir. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sebenar-benarnya al-yaqin, keyakinan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang agung. Ini akhir dari surat Al-Haqqah. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata-kata wa innahu ay al-Qur'anul Karim. Hu atau dhamir hu di situ kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya Al-Quran latadzkiratul lil muttaqin, sungguh-sungguh sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ingat ayat yang berkaitan dengan puasa. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan
diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Secara asal Al-Quran diturunkan untuk semua manusia, bahkan untuk al-jin. Namun dalam ayat ini dikatakan Al-Quran adalah peringatan bagi orang yang bertakwa. Ini sama dengan yang disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dua redaksi yang berbeda. Yang pertama, Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Namun kenapa dikhususkan dalam dua ayat ini, surat Al-Haqqah ini dan juga awal surat Al-Baqarah hanya untuk orang yang bertakwa? Maka disampaikan oleh para ulama, karena merekalah yang bertakwa yang bisa betul-betul mengambil faedah dari Al-Quranul Karim. Merekalah yang mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Sedangkan yang lain, mereka meskipun sudah sampai kepadanya Al-Quran, mereka berpaling dari isi Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan al-iman wa tauhid. Ini sisi alasan kenapa dikhususkan Al-Quran la tadzkiratun lil muttaqin sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun tadi secara asal Al-Quran hudan linnas, diturunkan kepada semua manusia. Karena sudah kita jelaskan dari awal, orang kafir wajib masuk Islam. Orang kafir wajib beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quranul Karim. Rasul SAW dalam Sahih Muslim bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasara. Sudah kita sampaikan juga, umat Nabi Muhammad ada dua istilah, umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah yaitu manusia yang memang Nabi Muhammad diturunkan kepada semua umat, kepada semua manusia untuk mendakwai mereka. Maka jangan aneh kalau mendengar istilah tadi Rasul mengatakan tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasara. Yahudi, Nasara, umat Nabi Muhammad, iya. Tapi umatud dakwah yang menjadi target dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasul, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasara, yang mendengar tentang ajaranku, kemudian dia mati dan belum beriman kepada apa yang aku sampaikan, kecuali termasuk penghuni api neraka. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan kepada semua manusia. Nabi Muhammad demikian diutus kepada seluruh umat manusia dan bahkan kepada al-jin. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Dai-dainya jin pernah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, penuhilah seruan dai-nya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun sekali lagi, kalau ada yang bertanya, kenapa dalam ayat ini di awal surat Al-Baqarah dikhususkan Al-Quran la tadzkiratul lil muttaqin? Karena hanya orang yang bertakwalah yang bisa mengambil faedah, manfaat dari isi Al-Quran, karena merekalah yang mengimaninya, mengamalkannya. Ayatadzakkaruna bihi
masalihah dinihim wa dunyahum. Yang mana dengan Al-Quran mereka bisa mengambil maslahat, manfaat, kebaikan dalam urusan agama mereka atau dalam urusan dunia mereka. Ya, Al-Quran nanti akan disampaikan di antara isinya berkaitan dengan kemaslahatan dunia akhirat. Ya, contoh misalnya dalam Al-Quran juga manusia disuruh bekerja, bukan malas-malasan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila selesai salat Jumat, berpencarlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Carilah dari anugerah Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa? Memotivasi manusia untuk mengambil faedah dalam urusan dunia dan juga akhirat. Setelah akhirat urusan dunia. Wabtaghu fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, jangan lupa urusan dunia kalian. Al-Quran menyeru kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya, sekali lagi ini kesempurnaan al-Islam. Al-Quran komplit berkaitan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Fayarifunaha wa ya'maluna 'alaiha. Dan kewajiban orang yang bertakwa terhadap Al-Quran, kewajiban setiap muslim muslimah terhadap Al-Quran, ini kalau mau kita sedikit perinci, yang pertama sudah kita lewati penjelasannya, wajib meyakini Al-Quran kalamullah. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Ini kewajiban pertama seorang muslim terhadap Al-Quran, meyakini Al-Quran kalamullah, Allah yang menurunkannya lewat malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ulama sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhlukin wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini keyakinan seorang muslim muslimah tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua, wajib untuk membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahibihi. Namanya sahib bukan sekedar dibaca sekali seumur hidup, ya sekali saja tidak. Namun terus, ya dia baca, dia pelajari, dia amalkan, isinya sahib yang selalu menemaninya. Itu yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Di antaranya dengan membacanya. Kemudian tidak cukup hanya membaca, kewajiban yang ketiga mempelajari isinya. Dan ini yang kita sedang lakukan, dan ya kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa belajar dan juga mempelajari isi Al-Quran. Kata Rasul SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Dan Allah mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Tapi tentunya mempelajari, mentadaburi
belajar tafsir Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para as-salafus saleh. Jangan sampai sebagaimana yang Rasul peringatkan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih ingusan dan bodoh akalnya, yaqra'una min khairi qailil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran, la yujawizu imanum hanajirahum. Namun iman mereka nggak sampai kepada kerongkongan mereka. Di antara maknanya kata para ulama, rajin membaca Al-Quran namun nggak paham isi Al-Quran. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Di antara sebabnya gagal paham tentang isi Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Mereka mentafsirkan sesuai dengan selera hawa nafsu mereka, maka dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib berdialog dengan kelompok Khawarij, yang tadi hadisnya itu berkaitan dengan Khawarij yang merupakan nenek moyang kelompok teroris. Abdullah bin Abbas mengatakan, ji'tukum min indi ashabi Rasulullah SAW. Aku diutus dari kalangan para sahabat Nabi SAW, minal muhajin wal ansar, dari kalangan muhajin dan kaum al-ansar, alladzina nazal alaihimul Qur'an, yang mana Al-Quran turun kepada mereka, wahum a'lam bi tafsirihi minkum, dan mereka para sahabat lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian, wahai kelompok Al-Khawarij. Maka wajib belajar Al-Quran tapi dengan pemahaman yang benar, pemahaman para as-salafus saleh, di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mempelajarinya, wa ya'maluna 'alaiha, dan mengamalkannya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah di antara mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Quran, dan dengan apa? Mengamalkannya. Kemudian kata beliau, yudzakiruhumul aqaid ad-diniyah. Al-Quran mengajarkan mereka tentang akidah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Bahkan Al-Quran isinya secara umum, secara global tentang at-tauhid. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran isinya tentang at-tauhid. Dari awal surat Al-Fatihah intinya tentang tauhid, sampai akhir surat Al-Quran An-Nas tentang at-tauhid. Ayat pertama yang bentuknya perintah tentang tauhid, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ayat pertama yang bentuknya larangan dari lawannya tauhid alias syirik, fala taj'alu lillahi andada. Ayat yang termulia dalam Al-Quran, ayat tentang tauhid, yaitu ayat kursi. Surat yang paling mulia dalam Al-Quran, surat tentang tauhid, yaitu tadi surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran kullu tauhid. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dikatakan semua isi Al-Quran tentang tauhid, padahal di dalamnya ada masalah salat, masalah zakat, puasa, haji? Maka dijawab oleh para ulama, itu adalah konsekuensi at-tauhid. Ya, dan tetap intinya tentang tauhid. Salat untuk Allah, tauhid. Berpuasa untuk Allah, tauhid. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, didasari oleh apa?
iman at-tauhid. Nggak ada artinya puasa tanpa at-tauhid. Barang siapa puasa Ramadan didasari oleh iman kepada Allah dan dia mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Puasa tentang tauhid juga, konsekuensi at-tauhid. Demikian pula zakat, niatnya lillahi ta'ala. Demikian pula dengan ibadah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah. Ya, sekali lagi, hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Quran itu konsekuensi kelaziman orang bertauhid. Kalau ada kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana kok dikatakan Al-Quran intinya tentang tauhid? Maka jawabannya jelas yang sudah kita lewati dari surat Al-Haqqah khususnya. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu kisah manusia-manusia yang bertauhid, para pejuang-pejuang tauhid, para dai-dai tauhid, atau musuh-musuh at-tauhid. Seperti yang kita lewati. Fa'amma samudu fa'uhliku bitaghiyah. Kaum Samud, kaum Ad, mereka dikisahkan karena apa? Karena mereka dibinasakan disebabkan berpaling dari at-tauhid, memusuhi dakwah tauhid yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Ya, kisah-kisah para rasul jelas kisah-kisah para pengibar bendera at-tauhid. Jadi sekali lagi, Al-Quran intinya tentang at-tauhid. Ya, maka itulah prioritas dakwah para nabi, para rasul, dan itulah yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memprioritaskan, mendahulukan pengajaran tentang at-tauhid. Yudzakirumul aqaid ad-diniyah, ya, entah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tentang tauhid asma wa sifat. Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah istawa tinggi di atas arsy. Aamintum man fis sama, tentang hari akhir, tentang iman kepada takdir. Isi Al-Quran tentang arkanul iman as-sittah. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, dan seterusnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalam Al-Quran ada banyak penjelasan tentang 6 rukun al-iman. Demikian tadi berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Dalilnya Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan, dan seterusnya. Wal akhlaq al-mardiyah. Dalam Al-Quran ada peringatan, penjelasan tentang akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Demikian pula dalam Al-Quran ada pelajaran bagaimana berakhlak kepada orang-orang yang lemah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Hendaklah berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, akhlak yang mulia. Demikian pula wal ahkam asyariyah. Di dalam Al-Quran ada pelajaran tentang hukum-hukum syariat. Seperti tadi, rukun-rukun al-Islam. Ya, setelah 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ada penjelasannya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, kalau diringkas setelah inti sari tauhid tadi ada 3 pembahasan secara global: akidah, hukum syariat, kisah. Itu ya 3 pembahasan secara global dalam Al-Quran. Kalau mau diringkas lagi tadi intinya apa? Kembali kepada at-tauhid. Cuma kalau mau diperpanjang sedikit, isi Al-Quran secara global ada 3: akidah, hukum syariat, kisah-kisah. Dan dari sinilah sabda Rasul, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas
sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena tadi isi Al-Quran secara global hanya 3, akidah, syariat, kisah-kisah, dan al-ikhlas dari awal sampai akhir hanya tentang akidah. Qul huwallahu ahad sampai seterusnya. Kemudian, dan perlu kita sampaikan juga, tidak mungkin orang itu hanya memakai Al-Quran untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Harus dengan melihat kepada sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ada perintah salat, wa aqimus salat, tapi perinciannya hanya dalam al-hadis. Demikian pula puasa, ya, demikian pula zakat, haji. Dan itu yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk seorang hamba mempelajari Al-Quran dengan melihat kembali rujuk kepada sunnah Rasul. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, ambillah. Ini intinya tidak mungkin seorang hamba bisa paham Islam dengan sebenarnya tanpa Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak mungkin hanya pakai Al-Quran tok. Maka dusta kelompok yang mengatakan cukup hanya memakai Al-Quran. Nggak mungkin dia bisa sholat. Karena apa? Perincian sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat tidak ada dalam apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran bahkan menyuruh untuk seorang hamba kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan sesungguhnya kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran untuk engkau menjelaskan kepada manusia. Penjelasan Al-Quran dalam sunnah Rasulullah SAW. Fayakununa minal ulama ar-rabbaniyin wal ubadul arifin wal a'immatil mahdiyin. Kalau orang itu betul-betul berpegang dengan Al-Quran, tentunya dengan tadi sunnah Rasul, dengan pemahaman para salafus saleh, maka mereka akan menjadi ulama ar-rabbaniyin, hamba-hamba Allah yang paham agamanya dengan baik dan benar, dan menjadi imam-imam yang diberikan petunjuk. Kemudian ayat selanjutnya, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, sungguh-sungguh mengetahui ada di antara kalian yang mendustakan, yaitu Al-Quran, ya, mukadzibina bihi. Artinya Al-Quran terang benderang sebagai hudan linnas. Al-Quran itu hak, tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran, di belakang maupun di depannya. Bahkan mereka, para fusaha'ul Arab, ahli-ahli bahasa dari kaum musyrikin, mereka ditantang mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak sanggup. Mereka tahu itu bukan kalamul makhluk, ya, namun karena kesombongan mereka, ya, karena keras kepalanya mereka, tetap mereka tidak mau beriman kepada Al-Quranul Karim. Bahkan melecehkan Al-Quran dengan mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidak Al-Quran kecuali ucapan manusia. Wa hadza fi tahdidun wa wa'idin mukadzibin. Ayat ini sebagai ancaman dari Allah bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Wa annau sayu'aqibuhum ala takdzibihim bil uqubatil baligha. Dan bahwasanya Allah akan mengazab mereka atas pendustaan mereka terhadap Al-Quran dengan azab yang pedih. Dan sudah kita sampaikan ketika Allah mengkisahkan kaum Samud, kaum Ad, itu agar kaum musyrikin istilahnya melek, agar mereka sadar umat-umat yang lebih kokoh, lebih kuat, yang lebih perkasa dari mereka, Allah hancurkan dengan berbagai macam azab. Ya, namun meskipun banyak mau'izah, banyak wejangan untuk kaum musyrikin, mereka tetap di atas kekafiran, kesyirikan mereka. Makanya Allah azab mereka. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa innahu lahasratun alal kafirin. Sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penyesalan atas orang-orang kafir. Kenapa? Fa innahum lamma kafaru bihi
wa ra'au ma wa'adahum bihi tahassaru itlam yahtadu bihi walam yanqadu li amrihi fafatahum as-sawab. Ketika mereka mengkafiri Al-Quran, mereka tidak mau mengimani Al-Quran, maka di hari kiamat mereka pasti menyesali. Ya, kenapa tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran, tidak tunduk kepada perintah Al-Quran, sehingga pahala yang besar terlewatkan atas mereka, wahasalu ala asyadil adab, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, bukan hanya di alam akhirat, bahkan juga di alam barzakh. Ya, mereka juga mendapatkan azab di alam kubur. Wa taqatta'at bihim al asbab, dan terputus segala sebab ya amal yang bisa menyelamatkan mereka. Ayat berikutnya, wa innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah haqqul yakin. Kata Syekh, ay a'la maratibil ilmi. Setinggi-tinggi tingkatan ilmu itu dinamakan haqqul yakin. Fa inna a'la maratibil ilmi al yakin wa huwal ilmu tsabit alladzi la yatazalzal wa la yazul. Tingkatan ilmu yang paling tinggi dinamakan al-yakin. Ya, karena di bawahnya ada yang namanya asyak, keraguan. Itu masih belum dinamakan al-ilmu. Puncaknya ilmu al-yakin. Tapi al-yakin juga ada 3 pembagiannya. Yang pertama ilmu yakin, kemudian ainul yakin, hakul yakin. Apa perbedaan? 3 kosakata tadi. Wal yakin maratibu salah satu. Keyakinan ada 3 tingkatan. Kullu wahidatin a'la mimma qablaha. Ya, yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Urutannya yang paling rendah ilmu yakin. Wa huwal ilmul mustafad minal khabar. Ilmu yang diambil dari kabar berita. Ya, nanti akan kita contohkan. Summa ainul yakin, yaitu ilmu al-mudrak bihasatil basar, ilmu yang berlandaskan pandangan mata, melihat langsung bendanya. Mungkin antum masih ingat ketika tafsir watini wa zaitun. Apa barang yang benda yang kita bawa ke sini? Sama apa? Orang di luar Surabaya mungkin nggak paham. Itu asli Surabaya itu. Ya. Kita bawakan 2 buah, ya mirip bentuknya, rasanya beda, tentunya juga ya keutamanya berbeda. Ya, watini wa zaitun, wa az-zaitun. Kalau yang belum pernah melihat, ya pertama kali kita kabarkan ada yang namanya buah zaitun. Antum mendapatkan kabar ada buah yang namanya zaitun, itu namanya ilmu yakin. Ini yang paling bawah. Mendengar, oh ada yang namanya buah, atau alias tadi. Kalau ya buah zaitun tadi sudah jelas dalam Al-Quran. Buah tadi yang namanya jud, ya, yang belum. Nah, ya intinya awal pertama mendengar, oh ada toh yang namanya buah namanya jud. Ya, itu namanya apa? Ilmu yakin. Mendengar kabar dari orang yang thiqah misalnya. Kemudian ketika kita bawakan, antum melihat langsung, oh ini tak buah zaitun, oh itu tak buah jud. Paham? Namanya apa? Ainul yakin, dengan mata melihat. Ya. Setelah selesai kajian waktu itu kita apa? Kasih ke sebagian antum. Yang nyicipi langsung, oh ini tak rasanya jud, oh ini tak rasanya zaitun. Itu namanya hakul yakin. Paham ya? Itu tingkatan al-ilmu. Ya, waqis dan kiaskan dengan yang lain. Ilmu yang berdasarkan kabar berita saja, tentunya dari orang yang terpercaya, namanya ilmu yakin. Kalau melihat langsung, namanya ainul yakin, ain dengan mata. Kalau sudah merasakan, mencicipi, memegangnya langsung, itu namanya hakul yakin. Dan Al-Quran kata Allah, innaulah hakul yakin.
bahwasanya dalam Al-Quran itu hakul yakin. Contoh, ya, kita ketika membaca Al-Quran merasakan bagaimana kelezatan, ketenangan ketika membaca Al-Quran. Dan itu sesuai dengan firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, kita betul-betul bisa merasakannya. Bagaimana nikmatnya Al-Quranul Karim. Itu yang Allah katakan, wa innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu haqqul yakin. Nah, wa huwal ilmul mudrak bihasati dzauq wal awal mubasyarah. Wa hadzal Qur'an bihadzal wasf fa inna ma fihi minal ulumil muayyada bil barahim al qat'iyyah wa ma fihi minal haqa'iq wal ma'arif al imaniyah yahsul bihi liman dzaqahu haqqal yakin. Al-Qur'an dengan sifat haqqul yakin tadi, di dalamnya ada ilmu-ilmu yang dikokohkan, dikuatkan dengan bukti-bukti yang qat'i, dan di dalamnya banyak hakikat-hakikat yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagaimana kalau kita sudah berpegang dengan Al-Quran, kita memiliki hakul yakin, Allahu fis sama. Ini sudah hakul yakin. Karena apa? Al-Quran yang mengatakannya. Demikian pula ketika kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat ar-rahma, al-ilmu was-sama, itu adalah hakul yakin. Wajib kita yakini dengan sebenar-benarnya keyakinan, karena itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang agung. Ini ayat terakhir dari surat Al-Haqqah. Maknanya nazzihu amma la yaliku bijalalihi. Sucikanlah Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ini surat Al-Haqqah ditutup dengan perintah bertauhid dan sekaligus larangan dari berbuat syirik. Makna subhanallah, makna tasbih ini sudah kita sampaikan, mensucikan Allah dari hal yang tidak layak baginya, entah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun nama dan sifatnya. Sucikan Allah dari yang tidak layak dalam rububiyahnya, yakini hanya Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau ada yang meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ini syirik, ini adalah keyakinan yang batil. Sucikan Allah dari hal tersebut. Makanya sudah kita lewati tadi ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya larangan. Larangan dari apa tadi? Berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apalagi kalau antum baca ayat sebelumnya, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha wasama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah menunjukkan rububiyahnya, Dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah yang menurunkan hujan yang dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian kata Allah, jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan percaya pawang hujan, jangan percaya ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ini adalah apa? Fasabbih, sucikanlah Allah dari yang tidak layak bagi Allah. Di antaranya ada sekutu-sekutu bagi Allah. Sisihkan ataupun sucikan Allah dari hal tersebut.
Demikian pula dalam sisi uluhiyah, wa'budullah wa la tusyriku bihi. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, yaitu tadi dalam masalah al-uluhiyah. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak malaikat, nabi, wali tidak berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, wa qaddisu bi dzikri awsafi jalali wa jamali kamalihi, dan sucikan Allah dalam sifat-sifatnya dan juga dalam nama-namanya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan surat Al-Haqqah. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da Ramadan dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.